Tanggal 26 Oktober 2023 menjadi tonggak sejarah bagi Infinix ketika mereka resmi memperkenalkan Infinix Zero 30 5G di Indonesia. Dengan banderol harga sekitar 4 jutaan perangkat ini dengan cepat mencuri perhatian publik. Apalagi saat mempertimbangkan bahwa Redmi, salah satu pemain besar di industri smartphone, akan segera merilis Redmi Note 13 Pro dengan harga yang berkisar di angka yang sama. Redmi Note 13 Pro yang sudah mendapatkan sertifikasi TKDN Indonesia sejak September 2023 diantisipasi akan menjadi primadona di pasar Indonesia. Dengan kehadiran Infinix Zero 30 5G yang diperkirakan akan bersaing ketat, pertanyaan besar yang muncul adalah manakah yang lebih unggul. Sebelum Redmi Note 13 Pro resmi diluncurkan, alangkah baiknya bagi para konsumen untuk mempersenjatai diri dengan informasi perbandingan antara kedua ponsel ini. Yang pertama dari segi bodi dan desainnya. Desain Redmi Note 13 Pro tampil memikat, khususnya dengan susunan 3 kamera belakangnya yang tertata rapi dalam sebuah kotak persegi. Sekilas, tampilannya mungkin mengingatkan beberapa orang akan rancangan dari Infinix Note 30 series. Mengenai ukuran ponsel ini berdimensi dengan ketebalan 8 mm dan bobot yang cukup enteng yakni sekitar 187 gram. Bagian belakang ponsel dilindungi dengan material kaca dan ditambah dengan perlindungan berkelas IP54 yang memberikan daya tahan terhadap cipratan air. Infinix Zero 30 menonjolkan keanggunan dengan dimensi ketebalan sebesar 7,9 mm dan bobot yang mencapai sekitar 185 gram. Penampilan dari Infinix Zero 30 5G terasa mewah dan terlihat dominan saat dilihat lebih detail. Yang menambah kesan menarik, ponsel ini juga menggunakan material kaca mirip dengan Note 13 Pro. Keseluruhan desainnya mengingatkan pada Samsung Galaxy Note, menjauh dari ciri khas HP kelas menengah pada umumnya. Meski hanya memiliki sertifikasi IP53 yang mungkin tidak sehebat IP54, ponsel ini tetap menawarkan perlindungan terhadap cipratan air dan debu, sebuah fitur yang diapresiasi di segmen kelas menengah. Dari sisi desain dan ketebalan bodi, Infinix Zero 30 5G terlihat lebih ramping dibandingkan dengan Redmi Note 13 Pro. Namun saat menilai sisi desain, saya cenderung lebih memfavoritkan Redmi Note 13 Pro, terutama karena estetika dan susunan kameranya dibandingkan dengan Infinix Zero 30 5G. Yang kedua dari segi layarnya. Redmi Note 13 Pro hadir dengan layar AMOLED datar berukuran 6,67 inci yang memiliki resolusi 1,5K. Ditunjang dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz, ponsel ini memberikan pengalaman visual yang lancar dan tanggap. Berkat kecerahan maksimal hingga 1800 nits, tampilannya tetap terang dan jelas meskipun di bawah paparan sinar matahari. Sebagai perbandingan, Infinix Zero 30 5G hadir dengan layar AMOLED berkontur melengkung berukuran 6,7 inci dilengkapi dengan refresh rate 144 Hz dan touch sampling rate 360 Hz. Hal ini memastikan pengalaman gaming yang super responsif dan mulus. Namun ada kekurangan pada Infinix Zero 30 dengan kecerahan maksimal hanya mencapai 950 nits di bawah cahaya matahari terang, konten layar mungkin kurang terlihat. Walau demikian, dalam hal responsivitas layar, terutama untuk gaming, saya cenderung memilih Infinix dengan refresh rate 144 Hz-nya. Namun Redmi Note 13 Pro dengan kecerahannya yang mencapai 1800 nits memiliki kelebihan yang tak terbantahkan dalam hal kualitas tampilan di bawah cahaya terang. Bezel yang tipis pada kedua ponsel baik Redmi Note 13 Pro maupun Infinix Zero 30 menambah sentuhan estetika pada kedua perangkat. Terkait preferensi layar, saya lebih condong ke Redmi Note 13 Pro dengan layar datarnya yang cenderung lebih tahan lama jika terjatuh. Namun pesona layar melengkung dan refresh rate tinggi dari Infinix Zero 30 membuatnya tetap menjadi pilihan menarik bagi saya. Yang ketiga dari segi kameranya. Redmi Note 13 Pro memperkenalkan kamera utama dengan resolusi 200 megapiksel OIS yang diperkuat dengan OIS dan sensor canggih Samsung HP3. Dengan ini, perangkat ini berkomitmen menyuguhkan hasil jepretan dengan detail yang impresif. Lensa tambahan berupa 8 megapiksel ultra wide dan sensor kedalaman 2 megapiksel memberikan kedua ponsel ini kemampuan untuk menyesuaikan diri di berbagai kondisi pemotretan. Selain itu, kamera depan beresolusi 16 megapiksel menjamin selfie kalian akan tersaji dalam kualitas yang jelas dan detail. Dengan kapabilitas merekam video 4K pada 30 fps, juga kemampuan merekam video selfie Full HD Plus pada 60 fps. Menegaskan bahwa smartphone ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan multimedia kalian.
Di sisi lain, Infinix Zero 30 hadir dengan kamera utama beresolusi 108 megapiksel OIS yang dilengkapi sensor Samsung HM6. Disertai kamera ultra wide 13 megapiksel dan sensor kedalaman 2 megapiksel. Untuk keperluan selfie, ponsel ini dibekali kamera depan beresolusi 50 megapiksel. Ketika berbicara tentang kemampuan video, kamera belakang Infinix Zero 30 dapat merekam dengan resolusi 4K pada 60 fps. Tak kalah impresif, kamera depannya pun mendukung perekaman video dengan kualitas 4K pada kecepatan yang sama 60 fps. Ketika mempertimbangkan antara Redmi Note 13 Pro dan Infinix Zero 30, kami cenderung memilih Infinix Zero 30 5G. Berkat kemampuannya merekam video hingga 4K pada 60 fps. Ponsel ini sangat sesuai bagi kalian yang berambisi menjadi pembuat konten. Namun Redmi Note 13 Pro memiliki keunggulan sendiri, terutama dalam hal fotografi. Berbekal sensor Samsung HP3 dengan resolusi yang tinggi, ponsel ini ideal bagi kalian yang berminat dalam fotografi mobile. Jika kalian fokus pada pembuatan video, Infinix Zero 30 mungkin menjadi pilihan yang tepat. Sementara, untuk kualitas foto terbaik, Redmi Note 13 Pro bisa menjadi alternatif kalian. Yang keempat, dari segi prosesor dan RAM-nya. Redmi Note 13 Pro ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 yang difabrikasi dengan teknologi 4 nanometer oleh Samsung. Ponsel ini hadir dalam varian RAM 8 dan 12 GB serta pilihan penyimpanan internal mulai dari 128 GB hingga 512 GB. Yang menarik, berkat chipset ini Redmi Note 13 Pro mencapai skor Antutu sekitar 600.000, menjadikannya salah satu smartphone kelas menengah dengan performa yang luar biasa. Infinix Zero 30 yang baru saja hadir di Indonesia mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 8020 yang difabrikasi dengan teknologi 6 nanometer oleh TSMC. Versi yang dijual di Indonesia untuk Infinix Zero 30 dilengkapi RAM sebesar 12 GB dan kapasitas penyimpanan internal 256 GB. Lebih mengesankan, ponsel ini sukses mencatat skor Antutu sekitar 720.000, menjadikannya salah satu pemimpin di segmennya. Saat membahas pembaruan sistem, Redmi Note 13 Pro menawarkan 2 kali pembaruan Android, sedangkan Infinix tampak lebih hemat dengan hanya 1 pembaruan OS untuk unitnya. Dari sisi kinerja dan efisiensi, Infinix Zero 30 dengan jelas mengungguli Redmi Note 13 Pro. Bagi gamer yang memprioritaskan performa tinggi, ponsel dari Infinix tampaknya menjadi opsi yang menarik. Yang kelima, dari segi konektivitas. Redmi Note 13 Pro dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan seperti jack audio 3,5 mm, speaker stereo ganda dengan dukungan Dolby Atmos, konektivitas NFC, sensor sidik jari di bawah layar, sertifikasi IP54 dan IR Blaster. Sementara HP Infinix Zero 30 hampir memiliki fitur yang mirip dengan Redmi seperti IP53 rating, dual speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, dan konektivitas NFC. Namun sayangnya Infinix Zero 30 tidak dilengkapi dengan jack audio 3,5 mm dan slot kartu memori serta tidak memiliki IR Blaster. Di sisi lain, perlu diingat bahwa Redmi Note 13 Pro juga tidak memiliki slot kartu memori. Dari segi konektivitas, ponsel Redmi Note 13 Pro menawarkan kelengkapan yang jelas dan tidak ada yang dikurangkan. Sementara itu, Infinix Zero 30 meskipun kelasnya sudah seperti flagship memiliki kekurangan dengan tidak memiliki jack audio dan slot kartu memori. Yang keenam, dari segi baterainya. Redmi Note 13 Pro dan Infinix Zero 30 keduanya memiliki kapasitas baterai yang sama, yaitu 5000 mAh dan mendukung pengisian cepat 67 Watt. Sementara Infinix Zero 30 memiliki fast charging 68 Watt dalam hal baterai dan pengisian cepat. Perbedaan di antara keduanya dianggap tidak terlalu signifikan sehingga keduanya bisa dianggap seimbang. Yang ketujuh, dari segi harga. Dalam hal harga, berikut adalah rincian harga untuk Redmi Note 13 Pro yang dapat kalian periksa sendiri. Dengan harga promosi sekitar 2,9 jutaan yang kemudian akan naik menjadi harga normal sekitar 3 jutaan, Redmi Note 13 Pro menawarkan penawaran yang sulit untuk dilewatkan. Varian dengan RAM 12 GB dan penyimpanan internal 256 GB tentu saja menjadi daya tarik tersendiri, memberikan kinerja dan kapasitas yang luar biasa dalam kisaran harga tersebut. Namun saat produk ini masuk ke Indonesia, harga mungkin akan berubah. Misalnya untuk varian RAM 8 GB dan penyimpanan internal 256 GB mungkin dijual dengan harga sekitar Rp4.099.000.
Sedangkan varian RAM 12GB dan penyimpanan internal 256GB dapat dijual dengan harga sekitar Rp4.999.000. Sementara itu Infinix Zero 30 dijual di Indonesia dengan harga Rp4.299.000 untuk varian RAM 12GB dan penyimpanan internal 256GB. Sayangnya tidak ada varian dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Dengan perbandingan harga yang mencolok saat ini, kami memandang bahwa kedua ponsel ini dijual dengan harga sekitar 4 jutaan. Pada kisaran harga 4 jutaan, kedua ponsel ini terlihat seimbang. Setelah kalian melihat semua perbandingan, mari kita masuk ke kesimpulan akhirnya. Setelah membandingkan kedua spesifikasi tersebut, terlihat bahwa kedua ponsel memiliki perbedaan yang sangat tipis. Namun berdasarkan layar dengan bezel tipis, kemampuan fotografi mobile, dan konektivitas yang lengkap, kami lebih memilih Redmi Note 13 Pro sebagai daily driver kami. Di sisi lain, Infinix Zero 30 memiliki keunggulan di banyak sektor seperti layar AMOLED melengkung dengan refresh rate 144Hz. Chipset Dimensity 8020 5G RAM 12GB dan penyimpanan 256GB. Serta kemampuan pengambilan video yang stabil menjadikannya pilihan yang cocok bagi mereka yang ingin menjadi konten kreator. Kesimpulannya, pilihan antara kedua ponsel ini sangat tergantung pada preferensi dan kebutuhan pribadi. Redmi Note 13 Pro cocok untuk penggunaan sehari-hari, sementara Infinix Zero 30 menawarkan fitur-fitur yang menarik bagi mereka yang aktif dalam pembuatan konten atau gaming hardcore.